Banyak sekali hal-hal yang terjadi, entah banjir, longsor, dan ibaratnya itu kerusakan alam, kerusakan ekosistem hayati maupun hewani, ibaratnya itu tumbuhan, hewan yang tadinya hidup dengan nyaman di hutan sana, kemudian hutannya semakin menyusut, kebersihan ya, lingkungan sungai dan lingkungannya semakin terganggu, gunung-gunung yang tadinya asri banyak sekali sampah dan lain sebagainya gitu kan. Itu semua akan mempengaruhi kehidupan kita walaupun tidak secara kasat mata, namun secara jangka panjang itu akan merubah dari kehidupan di lingkungan kita, teman-teman. Betapa kesehatan itu akan semakin buruk apabila lingkungan kita kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng ya situ teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, menyebar, semakin berkembang, dan memberikan insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan membahas tentang fenomena belakangan ini ya, khususnya fenomena cuaca yang begitu amat tidak menentu. Bahkan kemarin tahun kemarin sampai tahun awal tahun ini gitu kan, ada banyak sebutan-sebutan baru, sebetulnya sebutan lama ya, cuman semakin kesini semakin hits dan semakin dikenal, yaitu La Nina dan El Nino. Adalah suatu hal pergolakan cuaca yang menjadikan belahan bumi satunya menjadi sangat panas dan belahan bumi lainnya sangat dingin. Bahkan curah hujannya sampai menjadikan suatu daerah itu mengalami suatu banjir besar. Bahkan baru-baru ini beberapa minggu yang lalu di Indonesia juga itu ibaratnya ada hal yang sangat viral sekali, yaitu akan adanya gempa bahkan tsunami ya teman-teman. Ini adalah suatu hal pergolakan cuaca yang harus kita sadari, bahwa segala sesuatu cuaca itu berubah adalah karena banyaknya dari kita itu mengeluarkan polusi, membuat polusi, membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, sehingga alam kita semakin lama semakin tidak bersahabat teman-teman. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir. Mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, baru-baru ini kita sangat dikejutkan ya adanya ramalan gempa bumi yang akan melanda di belahan negeri kita ya, yang itu sangat amat meresahkan dan diprediksi akan adanya potensi besar gempa bumi besar, dan yang akan juga berpotensi mengalami atau menimbulkan bencana tsunami ya teman-teman. Semoga itu semua ibaratnya itu tidak sebesar dari beritanya ya teman-teman. Semoga kita semua diberikan keselamatan, diberikan ibaratnya itu kemudahan dalam menjalani mungkin nanti adanya bencana alam ini teman-teman. Sebelum ini juga ada peristiwa La Nina dan El Nino teman-teman, yaitu cuaca ekstrim yang melanda bahkan sampai ke Indonesia ya, panas yang ekstrim, kemudian di belahan bumi yang lain ada cuaca hujan, penghujan atau cuaca dingin yang ekstrim, kemudian menjadi bencana-bencana alam yang kemudian menghambat kehidupan kita teman-teman. Pada tahun-tahun lampau atau tahun-tahun baru-baru ini atau beberapa puluh tahun belakangan dari 2000 sampai tahun sekarang, negara-negara di Eropa sana, di barat sana sudah menggalakkan tentang ibaratnya itu
pentingnya kita mengendalikan pemanasan global, teman-teman, yaitu dengan menjalankan program green energy, yaitu ibaratnya itu mengubah energi atau sumber daya energi kita yang bersumber dari ibaratnya itu minyak bumi atau fosil yang diambil dari fosil, ditambang dari sisa-sisa fosil zaman dahulu kala, kemudian menjadi minyak, kemudian berubah menjadi energi listrik, teman-teman, yang kemudian sekarang banyak sekali kita lihat perkembangannya begitu besar, yang melanda di seluruh dunia ya, dan bahkan penjualan alat-alat atau mungkin transportasi elektrik atau yang berbasis listrik itu sangat sekali digalakkan untuk mengganti dari alat transportasi yang tadinya berbasis minyak atau berbasis minyak bumi atau yang diambil dari pertambangan fosil dan lain sebagainya gitu kan. Sekarang akan digalakkan menjadi suatu transportasi atau suatu hal elektronik apapun gitu kan, berbasis listrik, dan itu akan diusahakan mengurangi pemanasan global yang sehingga dapat mengendalikan cuaca-cuaca buruk yang bahkan beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun yang lalu itu tidak terjadi ya, dan sekarang terjadi adanya cuaca ekstrim, panas matahari lebih terik dari yang dulu gitu kan. Kemudian kutub selatan dan kutub utara semakin lama semakin menyusut, semakin es itu mencair, dan ibaratnya itu lautan semakin volume air di lautan bumi kita semakin banyak, sehingga pulau-pulau yang tadinya luas kemudian semakin menyusut karena pemanasan global ini mengakibatkan pencairan kutub utara, kutub selatan, dan bumi es lainnya gitu kan, menjadi cairan kemudian memenuhi lautan, sehingga pulau-pulau yang tadinya luas semakin menyusut, teman-teman. Dan ini sangat harus kita khawatirkan dan harus kita persiapkan, teman-teman. Betapa kita itu harus menjaga lingkungan kita, betapa kita itu harus ibaratnya itu peduli dengan situasi dan kondisi di sekeliling kita, terutama lingkungan yang kita huni ya teman-teman. Bagaimana kita itu bisa mewariskan kehidupan ini kepada generasi selanjutnya agar hidup bisa lebih nyaman atau setidaknya tidak lebih rusak dari sekarang. Apabila kita semakin tidak ibaratnya itu menjaga lingkungan, buang sampah sembarang, hal-hal yang terkecil lah. Kalau saya tadi barusan membahas tentang secara umum, secara garis besar atau secara luas di belahan bumi ini gitu kan, kita bisa memulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, dengan membuang sampah di tempatnya, membuang sampah tidak sembarangan, memisahkan sampah organik dan non organik gitu kan, memisahkan antara hal-hal yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang, sehingga apa atau mungkin hal-hal yang tidak kita gunakan itu bisa digunakan lagi, bisa dimanfaatkan lagi, atau tidak mudah untuk dibuang, teman-teman. Karena itu semua akan menjadi limbah yang akan memenuhi alam ini, yang akan mengotori alam ini apabila tidak dibuang atau tidak diurai dengan baik, teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang terjadi, entah banjir, longsor, dan ibaratnya itu kerusakan alam, kerusakan ekosistem hayati maupun hewani, ibaratnya itu tumbuhan, hewan yang tadinya hidup dengan nyaman di hutan sana, kemudian hutannya semakin menyusut, kebersihan ya, lingkungan sungai dan lingkungannya semakin terganggu, gunung-gunung yang tadinya asri banyak sekali sampah dan lain sebagainya gitu kan. Itu semua akan mempengaruhi kehidupan kita, walaupun tidak secara kasat mata, namun secara jangka panjang itu akan merubah dari kehidupan di lingkungan kita, teman-teman. Betapa kesehatan itu akan semakin buruk apabila lingkungan kita kotor. Yang baru-baru kemarin beberapa bulan yang lalu gencar sekali atau viral sekali demam berdarah dan lain sebagainya. Ibaratnya itu hal-hal
yang ibaratnya dari nyamuk dan dari virus dan lain sebagainya. Apabila kita tidak menjaga lingkungan kita, tidak merawat apa yang ada di sekeliling kita, bahkan hal-hal yang terpenting dari lingkungan kita, itu semua akan menjadi suatu bencana yang akan melanda kita. Apabila kita melihat banjir di mana-mana, apabila kita melihat tanah longsor yang tadinya berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun tidak pernah longsor kemudian longsor, itu adalah suatu akibat yang sedikit demi sedikit dilakukan oleh kita semua karena kita tidak menjaga, tidak merawat lingkungan kita, gitu kan. Kita tidak peduli dengan apa yang kita miliki di lingkungan kita. Kita tidak sama-sama menjaga itu semua, teman-teman, dan akhirnya berujung seperti demikian. Dan apabila itu sudah melanda di kehidupan kita akan tidak nyaman lagi. Melakukan pekerjaan tidak, ibaratnya itu tidak lancar lagi. Menjalani hari-hari begitu amat sulitnya. Kita bisa lihat, gitu kan, ketika hujan mulai deras atau musim penghujan di Indonesia, gitu kan, mulai datang, banyak sekali di daerah-daerah kita itu mengalami banjir. Kemudian banjir itu berujung bencana, banyak rumah yang tenggelam, bahkan hanyut, gitu kan. Bahkan adanya korban jiwa. Itu adalah suatu hal yang harus kita renungi dan kita pikirkan, dan dimulai dari diri kita sendiri dengan kita menjaga lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan diri kita, sehingga penyakit yang disebabkan oleh kekotoran lingkungan, virus, bakteri dan lain sebagainya itu bisa jauh dari kita. Lingkungan dalam jangka panjang bisa terawat, kemudian bencana-bencana alam yang lebih besar bisa sangat berkurang dan bahkan dihindari. Itu semua akan menjadi suatu hal yang baik bagi kita apabila kita dari dini, dari kini, dari diri kita pribadi, dan kemudian kita mengajak keluarga, saudara, teman-teman, dan orang-orang yang kita kenal untuk sama-sama peduli dengan lingkungan, peduli dengan kebersihan, merawat lingkungan kita, merawat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu semua akan sangat membantu, walaupun bencana alam itu seringkali tidak terduga ya teman-teman, karena alam ini, cuaca ini udah terlanjur banyak sekali kemerosotan dan kerusakan-kerusakan akibat eksploitasi yang berlebihan dan lain sebagainya ya teman-teman. Namun walaupun seperti itu, setidaknya kita bisa mengurangi beban lingkungan ini dari kerusakan, mengurangi kerusakan alam, menjaga lingkungan kita, sehingga kita dapat terhindar, setidaknya tidak lebih parah dari orang lain, teman-teman. Tidak lebih parah dari mereka-mereka lingkungan-lingkungan yang sudah terlanjur tercemar atau terlanjur tidak terawat, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, semoga ini semua menjadi suatu peringatan atau perenungan bagi kita betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, merawat lingkungan kita, merawat alam kita, menjaga ekosistem, karena kita itu hidup di lingkungan, di alam ini, teman-teman. Semuanya bergantung oleh manusia, karena manusia ini adalah sebetulnya yang menjadi khalifah di muka bumi ini, atau menjadi pimpinan di muka bumi ini ya teman-teman. Kita dari individu kita memiliki kewajiban untuk menjaga alam ini sebagai manusia yang berakal, yang memiliki kelebihan, yang ibaratnya itu menjadi suatu hal yang bisa berefek bagi lingkungan ini. Kalau hewan, tumbuhan dan lain-lain, mereka makan ya sebagai hewan hanya sekedarnya. Kalau manusia, bahkan kita bisa membangun rumah, bisa membangun pabrik, bisa mengeksploitasi hutan, gunung, lingkungan, sungai dan lain sebagainya. Dan apabila itu semua tidak kita jaga, lingkungan kita tidak kita jaga, kita rawat dengan lingkungan, dari hal yang terkecil dari sisi rumah kita, dalam rumah kita, satu RT kita, RW kita, satu desa kita, siapa lagi yang akan menjaga kalau bukan kita, gitu kan. Dan apabila lingkungan itu terjaga, terawat, ekosistem ibaratnya alam ini terjaga, kita sendiri yang akan bisa menikmati hal-hal itu dengan baik. Alam ini akan tidak dapat berbohong apabila mereka dirawat dengan baik. Tentu mereka akan berbalik
memberikan suatu hal yang baik bagi kita. Oksigen lebih bersih, alam yang bersih tentunya tidak menimbulkan bakteri, virus yang ibaratnya aneh-aneh dan lain sebagainya. Maka dari itu marilah kita bersama menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita, sehingga kita mampu menjadi manusia yang benar-benar bertanggung jawab atas alam ini. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila kita bisa diskusi di komen, silakan komen. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala kehidupan. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.